Ucapan selamat datang. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama sesudah Epifani. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi majelis jemaat yang bertugas sebagai penerima tamu seusai ibadah ini atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Penatua R.A. Manusama. Ajakan beribadah. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, air bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats yang membimbing kita di hari Minggu kedua di tahun yang baru ini, Mazmur 104 pada ayatnya yang pertama 1a. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kala surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku padamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami lebih cenderung mengasihi diri kami sendiri.
Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak selia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penembus kami yang hidup. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yeremia 31 pada ayatnya yang ke-34 yang menyatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah hidup baru. Mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 4 pada ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dengan akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita untuk pembacaan firman Tuhan yang sesuai dengan jadwal Majelis Sinode, diambil dari Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan 5. Dan dengan Alkitab yang tetap terbuka, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, bukalah pikiran, pendengaran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca nanti. Sehingga oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami dapat mewujudkannya
dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat yang kelima yang menyatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, Mazmur 104 ini adalah sebuah mazmur pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayat pertama pembacaan kita merupakan kunci perenungan kita di ibadah hari Minggu kedua tahun 2021 ini. Artinya pemazmur dengan sepenuh hati serta jiwanya yang terdalam memuji kuasa dan kebesaran Tuhan yang telah menciptakan manusia beserta alam semesta yang indah sekaligus bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Saat manusia bertanggung jawab menjaga dan memelihara semua ciptaan Allah ini, artinya manusia merawat sebuah keharmonisan yang saling membutuhkan antara Allah serta alam dan manusia ciptaannya. Itulah yang membuat sang pemazmur menyatakan pujian yang utuh dengan segenap jiwanya. Ayat pertama, segala ciptaan bahkan dilukiskan pemazmur ada dalam kendali sang pencipta. Langit terbentang seperti tenda, ayat yang kedua. Awan-awan menjadi kendaraan, ayat 3, angin sebagai pesuruh, dan nyala api sebagai pelayan, ayat 4. Allah mampu mendasarkan bumi hingga tak goyah, ayat yang kelima. Air pun taat pada hardikannya, ayat selanjutnya 7 dan 8. Bahkan di ayat-ayat lanjut pemazmur mengakhiri pujiannya dengan sukacita. Biarlah renunganku manis kedengaran kepada Allah. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Ayat 34. Sikap pemazmur yang tulus dengan penuh sukacita terungkap
lewat pujiannya dengan segenap jiwanya. Namun ungkapan pemazmur agak bernada paradoks atau bertolak belakang di ayat 35 yang menutup perikop Mazmur 104 ini. Dikatakan, biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pemazmur seakan tidak rela bahwa di dalam ciptaan Tuhan yang agung dan besar dan indah serta bermakna serta berguna bagi manusia itu tidak dihargai, bahkan dirusak oleh manusia itu sendiri. Manusia kemudian sadar ketika roh Allah yang menghidupkan itu kembali diambil oleh Allah Sang Pencipta. Manusia kemudian mati, tubuh binasa, dan kembali menjadi debu di ayatnya yang ke-29. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, semuanya ini merefleksikan tentu saja kita sebagai orang beriman. Namun di ujung dari Mazmur ini kita bertanya-tanya. Di balik pujian pemazmur muncul kekhawatiran bahwa ada orang berdosa dan fasik yang kemudian tidak diperhitungkan lagi, bahkan dibiarkan lenyap. Dan sejalan dengan keadaan ini, Majelis Sinode mengangkat tema bagi perikop kita sesuai dengan Sabda Bina Umat di hari Minggu pagi ini, di bawah bayang-bayang bonalitas. Sebuah istilah baru yang jarang kita dengar, yang berarti penurunan atau degradasi nilai dari sebuah ungkapan atau pernyataan yang berulang-ulang. Namun di balik ungkapan bagus dan menarik ini bisa ada perbuatan dan tindakan yang tidak elok atau banal. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, tentu saja suasana Natal belum berlalu dari kehidupan kita. Semuanya itu masih bergema di minggu yang kedua ini. Dan di saat-saat Natal kita tentu saja mengucapkan selamat Natal serta ungkapan-ungkapan yang menguatkan, yang membawa berkat. Kiranya ada damai, ada sukacita, dan juga ada kasih yang memang diwujudkan oleh Yesus Kristus sendiri yang lahir, yang kita peringatkan di saat Natal. Tetapi bersamaan dengan itu juga kita melihat bagaimana hidup kita jauh ke depan. Oleh karena itu menjadi perenungan kita. Apakah ucapan-ucapan ini kita sampaikan dengan sikap yang tulus, yang bermakna, bagaimana kita sendiri melakukan atau mewujud nyatakan ucapan-ucapan damai sejahtera, sukacita, dan kasih yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kita. Karena ternyata di luar sana kadang-kadang semua itu hanya pernyataan belaka. Tapi di balik itu ada hal-hal yang tidak elok untuk diungkapkan. Dan hal-hal yang tidak elok itu atau banal. Dan dalam situasi seperti ini kita masuk dalam sebuah banalitas yang menjadi tema kita di pagi hari ini. Itu semuanya ibarat para pelaku kriminal, seperti para koruptor, perusak alam dan hutan dan isinya lautan, yang secara berulang melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Mereka menikmati hasilnya dan tidak lagi menganggap bahwa tindakan-tindakannya merusak dan tidak terpuji. Inilah sebuah banalitas. Artinya ada saja orang, termasuk orang percaya yang secara sadar atau tidak, seakan terpenjara oleh banalitas itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam Sabda Bina Umat untuk sore hari dikatakan bagaimana kita keluar atau bebas dari situasi banalitas ini yang memenjarakan atau mengungkung kita. Segala ciptaan Allah yang indah yang seharusnya dirawat dan dikelola dengan baik ternyata dirusak.
Alam yang seharusnya membawa damai dan kesejahteraan bagi manusia, kemudian membawa malapetaka. Bapak Ibu yang kekasih, Paulus di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus mengharapkan ada damai sejahtera, sukacita, kasih menyertai umatnya sampai kepada akhir zaman. Di sini Paulus menekankan 3 unsur penting yang membentuk manusia yang hidup itu. Semua unsur ini harus dirawat dan dipelihara dengan baik supaya ada keseimbangan yang harmonis. Bukan hanya tubuh dan jiwa, tetapi roh pun adalah satu unsur yang utama dan penting. Karena roh justru yang ditiupkan oleh Tuhan kepada manusia supaya manusia itu hidup. Tubuh atau daging adalah unsur lahiriah yang dapat dipegang, diraba, dan yang tentu diciptakan Tuhan dari tanah. Jiwa atau nefes adalah unsur batiniah atau nyawa yang tidak dapat dipegang atau diraba, yang di dalamnya ada pikiran, akal budi, perasaan, emosi, kehendak yang kemudian menghasilkan sebuah tindakan. Dan roh atau ruah, unsur spiritual yang bersumber dari Allah dan yang merupakan landasan atau dasar atau energi hidup seorang beriman. Rohlah juga yang mengendalikan hidup orang percaya. Yakobus di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 mengatakan, tubuh tanpa roh adalah mati. Demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya ketiga unsur ini harus bersama-sama menjadi tonggak utama dalam kehidupan manusia. Iman kemudian mengendalikan jiwa, pikiran untuk tindakan-tindakan kebenaran, serta membawa manusia ke dalam suasana damai dan sukacita. Dengan demikian, ketiga unsur tubuh, roh, dan jiwa adalah sebuah proses satu paket dan tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Tubuh dan roh menunjang jiwa, yaitu pikiran dan emosi yang berujung tindakan. Unsur-unsur ini harus dirawat dengan baik, dengan perencanaan yang matang dan terukur. Seorang petinju, perenang, pemain sepak bola, pelari atau lainnya haruslah berlatih bukan saja rutin, tetapi dengan upaya-upaya ekstra untuk mengolah tubuh jasmani supaya tetap sehat dan tentu saja untuk mencapai prestasi yang terbaik sebagai seorang olahragawan misalnya. Ada ungkapan bahwa di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, satu contoh yang baik, seorang pelari sprinter wanita Amerika, Florence Griffith Joyner, mencatat rekor dunia 10,49 detik pada tahun 1988. Dan sampai hari ini belum ada yang melampaui prestasi itu. Ada upaya ekstra untuk mengendalikan tubuhnya supaya dia mencapai prestasi itu. Digunakan kamera berkecepatan tinggi untuk melihat bagaimana ia berlari, ya. Bungkuknya harus sudutnya tertentu, siku-sikunya juga harus memiliki sudut tertentu supaya hambatan angin itu sangat berkurang sehingga ia mencapai satu prestasi yang luar biasa, 100 meter 10,49 detik. Ini sebuah olah pemeriaan tubuh agar makin sempurna untuk menggapai prestasi. Demikian juga roh yang bersumber dari Allah harus tetap bersinar untuk menguatkan jiwa. Dan untuk itu harus jaga komunikasi intens dengan Tuhan lewat firman-Nya dan tetap andalkan kuasa-Nya lewat doa dan permohonan. Ini sebuah proses hidup orang percaya. Dengan mengandalkan Allah secara utuh 100%, maka rohnya akan mengandalkan jiwa batiniah kita, sehingga bukan lagi perasaan,
pikiran dan kehendak manusia yang berlaku, yang bekerja, tetapi roh Allah ya yang menggerakkan semua itu. Ibarat seorang anak yang berada jauh dari keluarga untuk pendidikan atau pekerjaan atau tugas-tugas lain, dia harus intens berkomunikasi dengan orang tua untuk memelihara keakraban dan intimate dengan keluarga. Dan lewat hubungan yang intens itu tentu saja ada nasihat-nasihat dari orang tua. Orang tua yang beriman tentu saja akan memberikan nasihat-nasihat yang baik supaya anak ini tidak sampai keluar dari jalur atau jalan-jalan yang berkenan kepada Allah. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan biaya jutaan US dollar untuk rehabilitasi eks-tentaranya yang pulang dari peperangan di Irak, Afghanistan, dan dulu Vietnam untuk mengembalikan mental dan emosi kejiwaan mereka karena mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD. Berdasarkan penelitian, para tentara ini ternyata terbawa emosi karena rutinitas perang dengan kebiasaan menembakkan senjata mereka. Karena itu jangan heran kalau ada penembakan membabi buta di restoran, kafe, mall di AS. Roh Allah tidak lagi mengendalikan perasaan, pikiran atau emosi mereka. Mereka terkungkung oleh banalitas. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Mazmur 104 ini dalam kerangka pengertian sebuah banalitas itu merupakan satu refleksi bagi kita orang percaya. Kita seringkali mengungkapkan hal-hal yang besar tentang Allah, kita memuji Allah. Tapi bagaimana tindakan dan perbuatan kita? Apakah tindakan dan perbuatan kita itu juga selaras dengan ungkapan yang kita sampaikan kepada Allah di dalam pujian dan sukacita kita? Semuanya ini tentu saja menjadi perenungan kita memasuki dan menjalani tahun yang baru ini, tahun 2021 ya, sebagaimana yang diharapkan atau yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, kiranya damai sejahtera Allah ya, tetap menyertai dan memelihara tubuh, roh, dan jiwamu supaya semuanya itu menjadi sempurna. Supaya mereka tidak terkungkung oleh banalitas. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagaimana sikap kita khusus menjalani tahun yang baru ini? Yang pertama tentu saja setiap kita bisa saja terperangkap dalam banalitas karena sesuatu yang instan dan menyenangkan. Yang kedua, bukan hal mudah untuk kita sebagai manusia mengelola jiwa dan roh supaya pikiran, perasaan, bahkan emosi kita berkenan bagi Tuhan. Artinya semuanya di dalam kehendak Tuhan. Ini menjadi pergumulan kita sebagai orang percaya tentu. Namun yang ketiga, di atas segalanya andalkan Tuhan. Kuasanya ajaib. Firman-Nya Matius 17 ayat 20, iman sebesar biji sesawi pun dapat memindahkan gunung. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan sepanjang kita mengandalkan Dia dengan sepenuh hati. Yang keempat, Tuhan berdaulat untuk berbuat berbagai hal, termasuk menolong setiap orang yang percaya kepadanya apabila datang dan mengharapkan pertolongannya. Tuhan menyertai kita semua menjalani tahun yang baru ini, tahun 2021. Tuhan berkati. Amin. Bersekutu
Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan dalam Yesus Kristus, terima kasih atas campur tangan dan pertolongan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh masuk di minggu kedua tahun yang baru ini. Ada minggu-minggu yang panjang untuk kami melangkah di sepanjang tahun ini. Karena itu ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Sebagaimana pemazmur lewat bacaan kita yang merasa syukur, sukacita, memuji dan membesarkan nama-Mu, karena segala ciptaan-Mu yang ada, baik manusia maupun alam raya di sekitarnya. Dan tentu saja semuanya itu harus berjalan secara harmoni di dalam kehidupan. Sebagai manusia kami merawat segala ciptaan yang ada, karena pada ujungnya semuanya itu juga berfungsi bagi kehidupan kita manusia. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu akan segala keberadaan bangsa dan negara kami. Kami berdoa dari presiden, para pembantu, sampai dengan mereka di tingkat yang paling rendah, RT, RW, dan masyarakat biasa. Engkau berikan kekuatan bagi para pejabat pemerintah di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Khususnya Tuhan di dalam situasi pandemi yang belum berakhir sampai pada saat ini. Ada banyak dana yang sudah dikeluarkan, ada banyak upaya. Karena itu ya Tuhan, Engkau campur tangan dalam segala usaha dan upaya pemerintah. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang terpapar, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan hadir dan jamah mereka. Mereka juga yang akhirnya meninggal karena pandemi COVID ini. Tuhan hiburkan sanak saudara mereka yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang secara ekonomi terdampak, karena ada yang kehilangan pekerjaan, sulit mencari pekerjaan. Tuhan juga hadir dan menolong mereka semua. Kami percaya bahwa Engkau berdaulat, Engkau yang punya kuasa, agar kiranya pandemi ini cepat berlalu dari kehidupan kami di Indonesia dan di dunia. Dengan adanya vaksin yang akan digunakan, Tuhan juga campur tangan agar proses ini dapat berlangsung dengan baik dan sukses. Semua orang memahami apa tujuan daripada vaksin ini, sehingga
Diharapkan pandemi ini cepat berlalu. Tetapi ya Tuhan, Engkau Maha Kuasa, Engkau yang mengendalikan dunia dengan ciptaannya, kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu di Indonesia, secara khusus GPIB dan juga GPIB Sawangan. Jemaat, semuanya kami doakan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan jamah mereka. Mereka yang lemah iman, Tuhan kuatkan iman mereka. Mereka yang barangkali juga terpapar, Tuhan berikan kekuatan dan semangat agar mereka dapat melalui masa-masa yang sulit ini dengan selamat. Tapi apabila ada yang meninggal karena COVID, Tuhan juga hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kami semua. Kami berdoa bahwa bagi para petugas yang bertugas di dalam pelayanan virtual ini, Tuhan juga berkati mereka, seluruh unsur yang ikut berpartisipasi di dalam ibadah virtual ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah nas Alkitab Mazmur 96 ayat ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Doa syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk berdoa syukur secara berbalasan. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu
dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami hingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Warta Jemaat tanggal 10 Januari 2021. Pemberitahuan kegiatan peribadahan untuk Minggu tanggal 17 Januari 2021. Pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi 2 kelompok. Kelompok A jam 7 pagi terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Kelompok B jam 17 WIB terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadiran dan akan diumumkan di WA Group Sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka bagi warga jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan berkerinduan ada persekutuan bisa tetap dilayani oleh presbiter melalui pelayanan virtual. Pemberkatan perkawinan atau pengumuman kedua. Bila persyaratan telah terpenuhi, maka akan dilangsungkan peneguhan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Silvi Tala, Jemaat GPIB Sawangan, Sektor 3, putri dari Bapak Welmin Mustala, almarhum Ibu Sandra, dengan Saudara Seprianto Ikun, Jemaat GMIT Immanuel Naikilu, Bapak Cornelius Manek, dan Ibu Octavia Rosalina Nakmova. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 15 di Gedung Gereja Sawangan. Persiapan pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020 pukul 17 WIB di Gedung Gereja Sawangan. Mohon kehadiran calon mempelai, orang tua, wali, serta majelis bertugas. Pengumuman ini berlaku sebagai undangan. Menyikapi himbauan pemerintah RI mengenai tanggap darurat pandemi COVID-19, maka ibadah pemberkatan perkawinan ini hanya dihadiri oleh majelis bertugas dan keluarga inti, orang tua, kakak, adik. Diminta jemaat tidak menghadiri ibadah pemberkatan perkawinan ini. Mohon pengertian seluruh jemaat. Jemaat yang berulang tahun pekan ini. Kepada jemaat dan keluarga yang ulang tahun HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Peneguhan susulan pengurus Pelkat diadakan dalam ibadah Minggu pagi tanggal 17 Januari 2021 di Gedung Gereja Sawangan. Pertemuan warga sidi jemaat sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka pertemuan warga sidi pada tanggal 17 Januari 2021 tidak dilaksanakan secara garing tatap muka, namun jemaat dapat memberikan masukan saran melalui WA Group di masing-masing sektor paling lambat tanggal 24 Januari 2021. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doa untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
Sekian warta jemaat untuk sepekan ini. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.